Nama saya Aisyah Safia Pangestika, NIM A5101900022. Perkenalkan, nama saya Anissa Tanggadewi Putri dengan NIM A5101900023. Nama saya Muflika Maimunah, NIM A5101900024. Perkenalkan, nama saya Bintang Astama Putra, NIM A5101900025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aisyah Safia Pangestika, NIM A5101900022, Anissa Arta Angga Dewi P, NIM A5101900023, Muflihah Maimunah, NIM A5101900024, dan Bintang Astama Putra, NIM A5101900025. Di sini kami akan menjelaskan mengenai jenis dan ciri anak berkebutuhan khusus yang bersifat temporer dan permanen. Pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami kelainan atau penyimpangan dalam proses pertumbuhan atau perkembangan, baik berupa fisik, mental, dan emosional. Anak berkebutuhan khusus dibandingkan dengan anak normal pada umumnya, mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Menurut Janah dan Darmawati, tahun 2004, halaman 15. Pada buku Ilahi, tahun 2013, anak berkebutuhan khusus dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama permanen dan yang kedua adalah temporer. Anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen atau menetap adalah anak yang memiliki hambatan belajar dan perkembangan yang bersifat internal, dikarenakan kecacatan atau bawaan sejak lahir. Sedangkan temporer adalah anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara, anak yang memiliki hambatan belajar dan hambatan perkembangan karena faktor eksternal, seperti kondisi dan situasi lingkungan. Oke, selanjutnya C. Tunagrahita. Tunagrahita merupakan istilah dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari tuna yang berarti rugi dan grahita yang berarti berpikir menurut Mumpuniarti 2017. Nah, tunagrahita ini memiliki beberapa karakteristik menurut Brown 1966, yaitu yang pertama, lamban mempelajari hal yang bersifat abstrak. Yang kedua, kesulitan menggeneralisasikan dan mempelajari sesuatu yang baru. Yang ketiga, kesulitan dalam berbicara. Yang keempat, biasanya anak tunagrahita itu cacat fisik dan kesulitan gerak fisik. Misalnya, lamban untuk menggerakkan sesuatu hal yang harusnya mudah dilakukan. Lalu tidak mampu mengurus dan merawat dirinya sendiri. Sikap dan interaksi tidak wajar. Yang terakhir, biasanya anak tunagrahita tingkah lakunya sangat tidak lazim, dan ini terjadi secara berkelanjutan, tidak hanya satu kali dan terus-menerus. Lalu yang D, tunalaras. Tunalaras itu merupakan anak tuna sosial. Hal ini didasarkan pada tingkah lakunya yang menunjukkan pada penentangan secara berulang pada nilai-nilai yang berlaku, seperti mencuri, menggenggam, dan menyakiti orang lain menurut Somantri 2006. Nah, tunalaras ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, intelijensia dan prestasi akademik. Yang kedua, persepsi dan keterampilan motorik. Oke, untuk yang selanjutnya adalah tunadaksa. Menurut Aziz, tahun 2015, seorang penyandang tunadaksa memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik kognitif. Yang kedua, karakteristik inteligensi. Yang ketiga, karakteristik kepribadian. Yang terakhir, karakteristik fisik. Karakteristik kognitif yaitu implikasi dalam konteks perkembangan kognitif. Dalam perkembangan kognitif ada 4 aspek. Yang pertama, kematangan, yang merupakan perkembangan susunan saraf, misalnya mendengar, yang diakibatkan kematangan susunan saraf tersebut. Kedua, pengalaman, yaitu hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan dan dunianya. Ketiga, transmisi sosial, yaitu pengaruh yang diperoleh dalam hubungan dan lingkungan sosial. Keempat, ekuilibrasi, yaitu adanya kemampuan yang mengatur dalam
diri anak, wujud konkret dapat dilihat dari angka indeks kecerdasan atau IQ-nya. Kondisi ketunadaksaan sebagai besar menimbulkan kesulitan belajar dan perkembangan kognitif. Selanjutnya, karakteristik inteligensi. Untuk mengetahui tingkat inteligensi anak, tunadaksa dapat digunakan tes yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan anak tunadaksa. Tes tersebut antara lain Husserman Test untuk tunadaksa ringan, yang selanjutnya Illinois Test dan Peabody Picture Vocabulary Test. Selanjutnya, karakteristik kepribadian. Ada beberapa hal yang tidak menguntungkan bagi perkembangan kepribadian anak tunadaksa atau cacat fisik. Yang pertama, terhambat aktivitas normal sehingga menimbulkan perasaan frustasi. Kedua, timbulnya kekhawatiran orang tua biasanya cenderung overprotective. Ketiga, perlakuan orang sekitar yang membedakan terhadap penyandang tunadaksa menyebabkan mereka merasa bahwa dirinya berbeda dengan orang lain. Efek tidak langsung akibat ketunadaksaan yang dialaminya menimbulkan sifat harga diri rendah, kurang percaya diri, kurang memiliki inisiatif atau mematikan kreativitasnya. Selain itu, yang menjadi problem penyesuaian penyandang tunadaksa adalah perasaan bahwa orang lain terlalu membesar-besarkan ketidakmampuannya. Selanjutnya, karakteristik fisik. Selain potensi yang harus berkembang, aspek fisik juga merupakan potensi yang harus dikembangkan oleh setiap individu. Akan tetapi, bagi penyandang tunadaksa, potensi itu tidak utuh karena ada bagian tubuh yang tidak sempurna. Secara umum, perkembangan fisik tunadaksa dapat dinyatakan hampir sama dengan orang normal pada umumnya, kecuali pada bagian-bagian tubuh yang mengalami kerusakan atau terpengaruh oleh kerusakan tersebut. Selanjutnya, karakteristik bahasa atau bicara. Setiap manusia memiliki potensi untuk berbahasa. Potensi tersebut akan berkembang menjadi kecakapan berbahasa melalui proses yang berlangsung, sejalan dengan kesiapan dan kematangan sensor motorik. Pada penyandang tunadaksa jenis polio, perkembangan bahasa atau bicara tidak begitu normal. Lain halnya dengan penyandang cerebral palsy. Gangguan bicara pada penyandang cerebral palsy biasanya merupakan kesulitan artikulasi, fonasi, dan sistem respirasi. Yang selanjutnya, karakteristik ADHD. Menurut Sugarmin 2006 mendefinisikan beberapa karakteristik ADHD, diantaranya sebagai berikut, yaitu kurangnya perhatian pada anak. Anak membuat kesalahan pada kegiatan-kegiatan sekolah yang di luar batas usianya yang harus diperhatikan dan harus adanya pengawasan. Selanjutnya, hiperaktif impulsif. Hiperaktif impulsif di sini hanya sebatas pada tingkatan maladatifnya anak dan belum sampai tingkatan pengembangan anak dalam kemampuannya sebagai berikut. Berlebihan dalam beraktivitas. Rasa gelisah yang ditunjukkan anak dengan aktivitas tangan dan kaki yang bergerak dengan meja dan kursi. Selanjutnya, anak autis. Anak autis menurut Yuwono 2012 ada 3, yaitu gangguan perilaku, gangguan interaksi sosial, dan gangguan komunikasi dan bahasa. Gangguan perilaku merupakan gangguan yang bentuk cuek terhadap lingkungan. Perilaku tidak terarah, mondar-mandir, lari-lari, berputar-putar, melompat-lompat, lekat terhadap benda tertentu, tantrum terpukau terhadap benda yang berputar-putar. Gangguan interaksi sosial yang dapat terlihat dengan adanya kebiasaan tidak mau menatap wajah, tidak dipanggil, tidak menoleh, tidak mau bermain dengan teman yang sebaya, asik dan nyaman dengan dirinya sendiri, tidak ada empati pada lingkungan sosial. Selanjutnya, gangguan komunikasi dan bahasa. Gangguan komunikasi dan bahasa terlihat dalam perilaku yang sering meracau dengan bahasa yang sulit dipahami, membeo, terlambat bicara, tidak ada usaha untuk berkomunikasi secara verbal dengan bahasa tubuh, tidak memahami pembicaraan orang lain. Selain itu, terkait dengan ciri-ciri lain yang menyertai seperti gangguan emosional, yaitu sering tertawa sendiri, menangis tanpa sebab yang jelas, tidak dapat berempati.
rasa takut yang berlebihan. Di sini saya akan memaparkan lanjutan dari materi sebelumnya. Yang pertama yaitu anak cerdas atau bakat istimewa. Nah, menurut Santrok, pada tahun 2010, ia mengemukakan bahwa anak berbakat ini memiliki kecerdasan bahkan di atas rata-rata, lebih dari 130. Dan anak ini juga memiliki bakat yang unggul di berbagai bidang tertentu, misalnya musik, seni, maupun akademik. Nah, anak berbakat ini harus membutuhkan layanan pendidikan yang baik, bisa melalui program sekolah, bisa melalui program khusus. Agar apa? Agar si anak berkontribusi dengan baik terhadap dirinya maupun masyarakat. Nah, di sini juga beliau juga mengemukakan ada karakteristik positif anak cerdas dan berbakat istimewa ini dibagi menjadi kriteria. Yang pertama yaitu dewasa lebih dini atau pre-society. Kemudian ada belajar menuruti kemauan sendiri. Kemudian ada semangat untuk menguasai. Nah, selanjutnya ada anak slow learner. Anak ini memiliki tingkat prestasi yang lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya atau pada anak-anak umumnya pada salah satu atau seluruh area akademiknya. Tapi ia bukan tergolong anak terbelakang mental. Kemudian Bala dan Rao tahun 2014 ini juga mengelompokkan dalam beberapa kategori. Yang pertama yaitu ada kognitif, ada bahasa, ada auditory perseptual, ada visual motor, dan ada sosial emosional. Selanjutnya ada anak berkesulitan belajar. Menurut Halahan Kaufman Liot tahun 1985, kesulitan belajar adalah suatu gangguan dalam proses psikologis yang berkaitan dengan pemahaman dan penggunaan bahasa langsung atau tulisan. Gangguan tersebut dapat berupa gangguan menulis, membaca, mendengarkan, berpikir, berhitung, berbicara, dan mengeja. Terdapat beberapa macam kesulitan belajar. Yang pertama, kesulitan membaca atau disleksia. Menurut Mulyadi, tahun 2010 halaman 153 berpendapat bahwa disleksia adalah kesulitan belajar dalam fonologi. Hal ini mencakup kemampuan menulis dan membaca. Selanjutnya, ada kesulitan menulis atau disgrafia. Menurut Santrok tahun 2012 halaman 248 berpendapat bahwa disgrafia merupakan salah satu kesulitan belajar di mana anak sulit untuk mengungkapkan apa isi kepalanya dalam komposisi tulisan. Selanjutnya yang terakhir ada kesulitan berhitung atau diskalkulia. Menurut Murtadlo tahun 2013 berpendapat bahwa diskalkulia adalah kesulitan belajar dalam memproses aspek paling besar dari aritmatika. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.